Halo sahabat Kompas.com, balik lagi di channel Kompas Otomotif. Sekarang di depan nih udah ada Royal Enfield Classic 650 Twin. Versi gedenya dari Classic 3,5, salah satu motor paling laku Royal Enfield di Indonesia. Kita dapat kesempatan buat ngetes motor ini. Gimana sih rasanya? Penasaran seperti apa? Jangan lupa di like video ini, komen juga, dan subscribe ke channel Kompas Otomotif. Ini dia Royal Enfield Classic 650 Twin. Kalau tampilannya ini ya nggak beda jauh sama Classic 3,5, cuman emang ukurannya lebih gede. Terus bagian ini tentunya bagian mesin yang beda karena dia twin cylinder sekarang. Jadi knalpotnya ada dua, dan ke belakang sini ya. Untuk yang sekarang nih lagi dicopot nih bangku penumpangnya, jadi modelnya single seater gini. Cakep kalau lihat dari semua sisi. Secara fitur, Classic 650 Twin ini udah punya berbagai komponen modern. Misalnya kayak di lampu depan ini, desainnya klasik tapi dia udah LED. Rem, dia udah ABS. Shock breaker juga walaupun pakai cover kayak gini, dia udah di Showa. Jadi merek-merek yang udah percayalah. Dan dia modern juga. Terus, instrumen cluster, dia speedometernya analog. Tapi memang ada layar digitalnya untuk informasi kayak trip A, trip B, posisi gigi, bensin, sama di bagian sininya juga ada tripper dash. Tripper dash itu nanti bisa terhubung sama aplikasinya Royal Enfield, jadi dia bisa navigasi turn by turn. Ya, first impression dari tes singkatnya si Royal Enfield Classic 650 Twin. Pertama kali kita duduk dan coba bangkitkan motor ini, kerasa banget beratnya. Dia tuh motor paling berat di seluruh lininya Royal Enfield, 200 kiloan lebih. Ya kalau kalian nggak nginjek rem, ketika ada turunan dikit aja, ini motor kerasa nih mundur gitu. Jadi kalian harus hati-hati. Tapi itu cuman ketika diem aja, karena ketika mesin menyala, pertama mesin 650 cc-nya itu halus. Ketika dipakai jalan, bobot yang tadi 200 kilo tuh nggak terlalu kerasa. Dia di kecepatan rendah tuh masih enak untuk dibawa manuver karena posisi ridingnya kita kan tinggi saya 178 cm, kaki itu napak sempurna, tangan juga rileks. Jadi sebenarnya untuk kecepatan mungkin di bawah 20 atau 20-30 itu masih enak buat dibawa manuver. Masukin gigi satu aja, lepas kopling, tenaganya itu nggak yang jerky, dia tergolong halus. Kita nambah gas dikit aja, dia nggak yang endut-endutan, nggak, entakannya tuh masih halus. Jadi untuk dibawa pelan, diurut nih gasnya, motor ini enak banget. Di tanjakan mesin 2 silinder ini kok rasanya kayak 1 silinder ya. Jadi mau di gigi 2, gigi 3, dia tetap ngasih tenaga dari putaran bawah. Torsinya juga udah nendang dari bawah. Bahkan kalau dipakai di gigi 3, enak banget tuh suara knalpotnya tuh. Itu enak banget buat sampai naik ke atas. Di bawah manuver juga ternyata motor ini masih nurut. Walaupun tadi beratnya yang 200 kilo, tapi kalau di kecepatan mungkin di 40, 60, dia untuk manuver masih enak. Tergolongnya masih ringan lah untuk kita bawa-bawa motornya, lewatin jalan-jalan yang ke Bukit Pelangi itu. Oke, shock breakernya. Tadi si Classic 650 Twin ini udah pakai berbagai komponen modern, Showa di fork depannya, dan empuk. Untuk perjalanan singkat ini, kerasa nyaman banget. Lewatin jalan konblok, lewatin jalan aspal yang agak bolong-bolong, terus gak rata. Dia masih enak untuk dibawa manuver, terus dibawa belok-belok, nggak yang mantul-mantul banget. Mungkin karena bobotnya yang berat itu ya, jadi motornya tuh menapak banget. Terus remnya dia udah 2 ABS, depan belakang, pakem. Yang buat yang depan mungkin yang saya tadi coba posisi posisi handle depannya agak tinggi, mungkin itu bisa disesuaikan lagi. Tapi overall secara performance enak, nggak yang pakem banget, nggak terlalu sensitif, tapi ketika kita tarik kita butuh pengereman lebih dalam, dia responnya bagus. Kesimpulan dari tes singkat kita bersama Classic 650 Twin ini, ya motornya berat, cuma ketika kalian pakai jalan
Di ya tadi ya, menuju ke puncak juga tenaganya enak, di low speed juga dia halus, koplingnya nggak terlalu berat, respons gasnya juga nggak yang menyendat-nyendat, enak. Pokoknya motor ini enak untuk kondisi tadi ya, karena kita nggak ketemu macet, jadi ini motornya enak banget. Bisa dikatakan ini salah satu moge yang user friendly buat kalian baru mau naik kelas dari 2,5 atau dari 400 cc ke 6,5, ini masih enak, nggak manipulatif juga si tenaganya. Buat motor dengan harga 230 jutaan, menurut kita dengan kondisi kayak tadi ya, jalanan kosong, ini worth it banget sih untuk dipakai sebagai motor-motor weekend. Cuma nggak tahu nih, kalau kita ketemu macet atau jalanan yang sempit, kayaknya akan tetap kesiksa juga deh dengan mesin segede gini. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like videonya, komen juga, dan subscribe ke channel Kompas Otomotif. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!